kita perlu yang namanya menguatkan karakter kebaikan kita, dan ini juga yang paling penting bagaimana spiritual karakter ini juga kita kuatkan. Orang-orang kafir Quraisy itu, orang Arab dulu itu mereka mengatakan kalau orang bisa baca itu malah aib. Aib itu artinya, oh berarti kamu hafalnya nggak kuat. Saya juga punya pengalaman di luar negeri. Gaji guru itu selevel dengan karir-karir top di Indonesia kayak dokter, PNS lah gitu. This is wisdom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Ahmad Fathillah atau Ustadz Fathil yang ngajar dan juga membina sebuah pesantren Bahrus Syifa di Lumajang, Jawa Timur. Ustadz, terima kasih Ya. sudah meluangkan waktunya di podcast. Ya, terima kasih atas undangannya Ustadz Alfian di program Wisdom ini. Luar biasa ya. Ustadz ini orang yang sangat keren ya di Lumajang. Saya sering tukar ilmu dan kita diskusi bareng di Lumajang ya. Ceritain deh Ustadz, gimana waktu kecilnya Ustadz terus mondok di Gontor sampai Ustadz kuliah ke luar negeri juga ya kan ya, ke Sudan sampai akhirnya balik mengabdi di Lumajang. Oke. Ceritain Ustadz. Oke, terima kasih Mas Alfian, ini kesempatan yang luar biasa bisa menjadi narasumber di Wisdom ini. Saya kecil ini seperti halnya anak-anak kecil kampung pada umumnya, karena kami lahir di Lumajang. Kami tinggal di satu perkampungan namanya Kampung Bagusari, yang itu masyarakatnya termasuk heterogen. Heterogen itu artinya sisi agamisnya itu juga 50-50, ada yang mungkin berpegang teguh dengan agama, ada yang juga kalau bahasa Jawa itu molimo, itu judinya, mabuknya, kemudian madonnya atau berzinanya itu masih juga banyak. Tapi kami di Kampung Bagusari itu dibina dan dikawal oleh salah satu ulama, dan itu juga termasuk kakek kami namanya Ki Haji Abdi Manaf, sehingga kami sekolah di situ, kami ngaji di situ, kami mendapatkan nilai-nilai Islam, bagaimana seorang anak itu harus wajib sholat, menghormati orang tua dan lain sebagainya. Kakek kami mengatakan kepada orang tua kami, masa sekian anak kamu tidak ada yang mondok di pesantren, karena wasiat kakek kami kepada putra-putrinya itu adalah ya minimal satulah, ada putra-putri itu masuk pesantren. Ketika kakek kami itu sudah wafat, akhirnya digerakkan hati kami untuk mau coba daftar di pesantren. Kami dari sekian ribu santri itu termasuk mendapat nomor akhir untuk lulusnya itu, sehingga kami terpaksa harus mondok ketika itu. Ya, jadi alhamdulillah, karena tadi itu memang awalnya dipaksa, kemudian lama-lama terbiasa, akhirnya juga kata orang tua kami dipaksa, terbiasa, akhirnya jadi luar biasa. Jadi ini yang akhirnya kami rasakan didikan dari keluarga kami, orang tua kami, sehingga kami bisa merasakan pendidikan di pesantren. Itu dari SMP, SMA? Itu dari SMP. Jadi kami termasuk santri yang termasuk ya bukan terlambat lah, tidak dari awal masuk pesantrennya. Sebagian santri mungkin dari SD dia ke pesantren. Kalau kami SMP di negeri dulu, jadi sudah tahu bagaimana hiruk pikuk kehidupan di luar. Kemudian karena ya termasuk kami mungkin ketika itu dianggap juga nakal, sehingga sudah kamu di pesantren aja, mungkin ini untuk mengenyam pendidikan di pesantren. Kemudian kami ketika di awal pengabdian atau khidmah kami mengajar kami di Gontor itu, awalnya saya tidak berkeinginan untuk melanjutkan di pendidikan agama ya. Saya ingin kuliah di umum seperti itu. Kemudian ada salah satu teman kami dan guru kami itu menawarkan dan mengajak, ayo kuliah sama saya di, kebetulan namanya
Muhammad Fakhrul Razi Ansor itu. Oh ya, Ya yang apa nama, Ustadz. yang dari Makassar itu, nah itu mengajak kami, "Ayo kamu ikut saya di Sudan." Akhirnya kami ikut beliau mengarahkan, alhamdulillah, kami menyelesaikan S1, S2 di Sudan. Alhamdulillah. Ngambil jurusan apa waktu di kuliah di luar negeri? Kami di Sudan mengambil jurusan bahasa Arab. Jadi, Bahasa Arab. bahasa Arab. Jadi ketika itu ada beberapa, semacam asesmen ya. Jadi kami ketika itu, sistemnya di Sudan tuh murosalah. Murosalah itu ngirim berkas, setelah itu nanti akan ada semacam surat apply untuk kita, bikin visa. Kemudian ketika di sana ada namanya proses muayanah, semacam asesmen. Jadi ketika di interview semacam itu, kemudian, oleh dosennya nanti diberikan opsi, kamu mau fakultas apa. Ketika itu, beberapa senior juga mengarahkan orang-orang Indonesia mengambil jurusan syariah, ngambil hadis. Termasuk kami ini termasuk tertarik di bidang bahasa Arab. Kenapa? Karena, sebelum kami berangkat, kami sering mendengar bahwasanya di Sudan itu memang, bahasa Arab yang itu mayoritas daripada masyarakatnya itu masih betul-betul murni. Artinya tidak banyak tercampur oleh bahasa-bahasa, lokal di, Sudan tersebut. Jadi akhirnya kami ingin mendalami itu dan ini menjadi bahasa Al-Qur'an. Jadi ya alhamdulillah selama 6 tahun S1, S2, konsentrasi belajar kami di Fakultas Adab Humaniora di jurusan bahasa Arab, seperti itu. Tapi di Gontor sebelumnya juga sudah punya basic bahasa Arab ya? Iya, karena di Gontor itu kan memang, selain pembelajaran karakter ya, kepemimpinan, leadership, communication skill, kita ini juga sebenarnya di Gontor itu memang program utamanya adalah bahasa. Jadi kalau kita lihat dari struktur kurikulumnya, memang lebih mengarahkan kepada penguatan bahasa Arab. Jadi ini juga Nah, menjadikan bekal kami ya untuk memperdalam, apa namanya, keilmuan-keilmuan yang sudah kami dapatkan selama di Gontor. Di Gontor itu ada pelajaran Darussul Lugha, ada mahfuzat. Jadi mahfuzat atau syair-syair berbahasa Arab dan sudah biasa kami hafalkan dan ternyata, di Sudan pun juga kami mendapati pelajaran seperti itu. Jadi alhamdulillah juga ini nyambung sinkron dengan apa yang sudah pernah kami pelajari selama di pondok dulu. bicara bahasa Arab, Ustadz. Ustadz kan hingga magister ya, magister di bahasa Arab. Saya mau apa? Tanya tentang kenapa Al-Qur'an itu diwahyukan dalam bahasa Arab ya, Ustadz. Apa sih istimewanya bahasa Arab? Arab, Kenapa oke. bukan Bahasa Ibrani, Ibrani atau bahasa Latin atau bahasa bahasa Inggris seperti itu? Apa Ustadz yang membuat Allah menurunkan Al-Qur'an itu dalam bahasa Arab ya? Jadi memang, ini adalah merupakan satu apa ya, satu bahasa yang betul-betul, kalau di Al-Qur'an itu kan la'allakum ta'qilun, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Jadi, agar kita itu berpikir. Jadi kalau seandainya bahasanya Allah itu, agar kamu itu berpikir. Jadi kenapa kami jadikan Al-Qur'an ini sebagai, bahasa itu sebagai bahasa Al-Qur'an, agar kita semua ini berpikir. Jadi, memang bahasa Arab itu termasuk bahasa yang sangat luas sekali ya. Artinya dari segi makna, artinya ketika Allah menyampaikan sebuah maksud daripada ayat itu, ketika itu menggunakan bahasa selain bahasa itu nggak akan sampai. Artinya nggak akan sampai maknanya. Kenapa? Karena bahasa Arab itu termasuk bahasa yang paling luas dan dalam maknanya. Makanya balaghatul Quran. Jadi balaghah itu adalah, balaghatul Quran atau, apa namanya, makna yang dikandung dari bahasa Arab yang itu terdapat dalam Al-Quran itu sangat-sangat dalam sekali. Sehingga Al-Quran itu Allah gunakan sebagai bahasa Al-Quran. Termasuk juga ini menjadi tasyrifan juga. Tasyrifan itu adalah kemuliaan bagi, Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah orang Arab. Jadi, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran bahasa Arab ini karena memuliakan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah orang Arab. Dan juga dari perspektif, apa namanya, geografisnya, orang Arab itu memang tinggalnya, mereka bertempat tinggal di tempat yang tidak banyak orang. Sehingga potensi bercampurnya bahasa dengan orang lain sehingga bisa,
mencampur jadi Oke. bisa mencampur adukan, jadi betul-betul terjaga. Iya iya. Sehingga kalau seandainya kita itu ingin melihat bahasa Arab yang betul-betul fasih, mungkin, kalau zaman dahulu itu banyak orang-orang Badawi, orang-orang yang itu tinggalnya di gurun pasir, yang itu secara bahasa, secara budaya, belum banyak tercampur oleh bangsa asing. Jadi terjaga kemurniannya. Terjaga kemurniannya. Sehingga bahasa Arab itu termasuk bahasa yang, di samping maknanya itu dalam, mengandung makna yang dalam, yang kedua, ini adalah, bahasa yang secara keontentikan ya bahasa kita ya, Iya. keontentikannya itu betul-betul masih murni tidak tercampur dengan bahasa yang lain. Orang Arab itu bisa bedakan, oh ini Al-Qur'an, puisi, prosa dalam bahasa Arab itu mereka paham dalam membedakan itu? Pastinya paham. Artinya gini, eee, kalau kita melihat perspektif sekarang ya orang Arab ya, kalau mungkin di, sebagian, negara yang sekarang menggunakan bahasa Arab, saya kira, tidak semua orang yang berbicara bahasa Arab itu paham Al-Qur'an. Dan juga tidak semua orang yang berbahasa Arab, berbicara bahasa Arab, mereka juga tidak semua paham berkaitan dengan syair-syair Arab. Oke. Meskipun mungkin secara pemahaman lebih paham mereka daripada kita, karena mereka setiap hari berbahasa Arab. Cuman dari segi dari segi tingkatan daripada bahasanya, bahasa Al-Qur'an itu memang paling tinggi paling tinggi tingkatan kefasihannya. Sehingga kalau kita melihat sekarang itu di beberapa tempat di dunia, termasuk di Timur Tengah, mungkin sangat jarang sekali ya yang satu negara atau satu tempat itu yang betul-betul masih menggunakan bahasa Arab murni atau fasih. Seperti di Mesir itu sudah banyak bahasa amiyahnya, kemudian bahkan di Saudi Arabia itu sudah tidak betul-betul fasih seperti bahasa Al-Qur'an digunakan ketika di zaman Rasulullah. Maka ini yang, betul-betul ini faktor faktor, budaya yang ini ternyata mempengaruhi perubahan bahasa tadi itu. Dan Al-Qur'an insyaallah dijaga sampai hari kiamat, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Jadi betul-betul akan kami jaga. Dan termasuk bahasa Arab ini adalah menjadi salah satu, bahasa yang itu akan dijaga sampai hari kiamat, termasuk bahasa surga. Itu berkaitan dengan bahasa. Walaupun sekarang ya sudah ada teknologi AI gitu ya, Oke. itu nggak bisa ya membuat serupa dengan Al-Qur'an ya bahasanya. Kan AI ini, bisa diminta apa aja ya kan ya, Iya. tolong buatkan email, tolong buatkan surat, tolong buatkan puisi, tolong buat ini. Tapi kalau diminta tolong buatkan Al-Qur'an, nggak bisa ya? Itu sudah tantangannya di Al-Qur'an itu kan, Allah sering mengatakan fa'tu bisuratim min mitsli. Jadi ketika itu Allah menantang, kepada orang-orang kafir Quraisy yang mereka menganggap bahwasanya Al-Qur'an itu adalah merupakan omongannya Nabi Muhammad, omongannya Muhammad. Maka disebut Muhammad itu adalah, disebut dengan penyihir, penyair, padahal Al-Qur'an itu bukan dari Nabi Muhammad. Maka dulu itu ada, eee, seorang, eee musuh Islam namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Mereka ingin membuat satu surat yang itu ingin menandingi Al-Qur'an, dan ternyata secara konteks bahasa itu sangat jauh. Mereka mau bikin surat Al-Fil. Kalau kita Al-Fil itu kan Gajah artinya. gajah ya. Iya iya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu belakangnya kalau bahasa kita sajaknya itu ya sama lam. Iya. Ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran. Jadi sajaknya sama. Ternyata sajaknya sama tapi maknanya juga luar biasa. Jadi ketika, Allah menginformasikan alam tara kaifa, apakah kamu tidak melihat ya ketika, pasukan gajah itu hendak menyerang, dan ketika itu Allah kirimkan kepada mereka pasukan gajah itu adalah burung ababil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Kemudian tarmihim bihijar, kemudian Allah kirimkan, burung ababil itu dengan lemparan batu dari api neraka, faja'alahum ka'asfin ma'kul, dan mereka seperti daun yang lubang-lubang karena panasnya api. Itu ada maknanya, sajaknya tepat. Nah, lah Musailamah Al-Kadzdzab ini mau bikin surat Al-Fil tapi nggak ada maknanya, tapi sajaknya hampir sama. Jadi mereka, dia bikin Al-Fil,
apa namanya, dhailuhu tawil. Dhail itu apa namanya, ekornya. Dhailuhu tawil wa jismuhu kabir. Itu ingin menyamakan sajaknya, tapi secara makna ndak ada maknanya, hanya mendeskripsikan saja. Sehingga ketika ini dibaca oleh orang-orang Arab yang mereka memang kelebihannya adalah memang, apa namanya, berbahasa Arab, ya memang orang Arab itu kenapa, apa namanya, mukjizatnya berupa Al-Qur'an, karena orang-orang Arab itu memang pandai bersyair, Ahlinya. ahlinya Bahasa. bersyair. Dan mereka secara hafalan, mereka itu hafalannya sangat kuat dan sangat, tajam sekali. Dia punya rasa seni yang tinggi, hafalannya kuat, kemudian mereka itu orang Arab itu memang pujangga-pujangga syair semua. Makanya kenapa Nabi Muhammad itu, beliau itu tidak menghafal, artinya ummi, disebut ummi, tidak menghafal, tidak menulis, karena orang-orang kafir dulu itu, orang-orang kafir Quraisy itu, orang Arab dulu itu mereka mengatakan kalau orang bisa baca itu malah aib. Aib itu artinya, oh berarti kamu hafalnya nggak kuat. Nah, akhirnya ketika ada dari Musailam Al-Kadzdzab tadi itu yang, ingin membuat seperti Al-Qur'an, tapi ternyata secara makna itu tidak ada maknanya. Meskipun secara sajak itu hampir mirip akhiran hurufnya. Dhailuhu tawil, terus jismuhu kabir, dan sebagainya, itu hampir sama sajaknya, tapi ternyata nggak ada maknanya, hanya deskripsi badannya gajah saja. Nah, sedangkan Al-Fil itu suratnya luar biasa. Berisi informasi yang nyata berkaitan dengan ketika pasukan gajah itu diserang oleh burung-burung ababil yang membawa batu dari neraka, yang itu ketika dilempar batu dari neraka itu, tubuhnya itu bolong seperti daun yang ketika itu, apa namanya, dimakan ulat tadi itu. Nah, ini yang ternyata, Al-Qur'an itu sangat dalam sekali maknanya. Dan kenapa kok menggunakan bahasa Arab? Karena memang bahasa Arab ini luar biasa. Termasuk itu sebagai tasyrif atau kemuliaan bagi Nabi Muhammad karena orang Arab. Seperti Baik, baik. Saya mengerti sekarang. Jadi kita untuk mendalami arti bahwa Al-Quran itu sebagai mukjizat itu sangat dipahami betul sama orang-orang yang ahli dalam bahasa, ya, Betul. ahli syair tadi. Betul. Jadi analoginya kayak developer properti ya, Ya. atau dia ahli dalam kontraktor konstruksi bangunan. Tuh ngelihat bangunan ketok aja udah tahu Udah tahu kualitasnya kualitasnya gitu ya. Iya. Semakin paham semakin tahu. Semakin tahu. Betul. Sama kan yang terjadi dalam eranya Nabi Musa. Ya. Waktu itu sihir ya kan ya. Betul. Jadi yang tahu ini bukan sihir malah tukang sihir kan ya. Jadi malah tukang sihir yang Betul. beriman saat itu di awal-awal. Betul. Begitu juga Nabi Isa sampai mengobati orang sakit dan Ya, juga menghidupkan orang mati. Ahli-ahli kedokteran bilang itu bukan tabib. ilmu kedokteran biasa gitu kan ya. Ada sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Begitu juga Quran ya. Betul. Makanya disebut mukjizat, disebut i'jazul. I'jaz itu artinya melemahkan artinya. Jadi kalau seandainya kita secara makna i'jaz itu artinya melemahkan. Jadi kalau seandainya kita a'jaza yu'jizu i'jazan, itu artinya sesuatu yang lemah. Jadi fungsinya Al-Qur'an sebagai mukjizat itu melemahkan orang-orang yang ketika itu memang merasa kuat. Dan memang spesifikasinya mukjizat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan kepada Nabi sebuah mukjizat untuk melemahkan orang-orang yang ketika itu kebiasaannya apa. Yang tadi jenengan sampaikan bahwasanya Nabi Musa ini punya kebiasaan di kaumnya itu ahli sihir. Di Mesir, di Firaun itu ketika ada semakin penyihirnya semakin tinggi, semakin dihormati. Makanya Allah turunkan mukjizat berupa tongkat yang bisa berbeda. Itu bukan sihir. Termasuk Al-Qur'an. Al-Qur'an itu dikirim oleh Allah sebagai mukjizatnya daripada kaumnya Nabi Muhammad karena tahu orang-orang Arab itu memang ahli bersyair. Maka di Al-Qur'an itu ada satu surat khusus namanya Asy-Syu'ara. Jadi Allah itu menceritakan bagaimana para penyair ya, yang sebagian mereka itu yattabi'uhumul ghawun. Mereka itu melalaikan, jadi ketika ada seorang penyair dia melalaikan hidupnya itu hanya untuk bersyair. Kalau bahasa kita pujangga.
hidupnya bersyair, hanya untuk syair saja. Maka ketika seperti itu namanya yattabi'uhumul ghawun, dia itu adalah termasuk penyair yang lalai. Cuman hukum bersyair kalau kita dalam perspektif Islam itu hukumnya mubah, boleh dalam konteks ketika itu tidak ada larangan dalam agama. Maksudnya tidak ada sesuatu yang contoh, menjelekkan Islam. Nah, termasuk kita itu kan banyak syair-syair itu yang memuji Rasulullah, ya kan? Contohnya kalau apa namanya ketika Rasulullah datang dari Mekah ke Madinah, "Thala al-badru alaina min thaniyatil", itu kan syair. Itu biasa disampaikan oleh orang-orang Arab. Dan Al-Quran ini ternyata dihadirkan oleh Nabi Muhammad untuk melemahkan ini loh, ini bukan dari manusia biasa. Jadi sajak yang teratur, maknanya dalam, kemudian semakin dibaca semakin dalam maknanya. Makanya tadi saya setuju sekali ketika developer apa namanya bangunan tuh ngelihat tok sudah tahu apa kapasitasnya, Kualitas. kualitasnya. Juga sama, semakin kita mendalami bahasa Arab, takdim kita dengan Al-Quran itu semakin luar biasa. Ini bukan buatan manusia. Makanya semakin harapannya orang semakin belajar bahasa Arab itu, dia semakin imannya terhadap Al-Quran itu semakin tinggi. Karena yakin yang membuat Al-Quran itu bukan manusia, bukan makhluk, atau bahkan bukan dari Nabi Muhammad, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita kuatkan kenapa kita ini belajar bahasa Arab. Baik. Ustadz bisa ceritakan kenapa memilih pulang ya setelah belajar Yeah. sekian belas tahun dan sampai di luar negeri juga, akhirnya memilih pulang untuk mengasuh pondok pesantren. Apa yang membuat Ustadz terpanggil ya? Oke. Jadi memang kita ini kan semua di dunia ini kan kita ini mencari bekal ya. Makanya Allah menyampaikan watazawwad, carilah bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Jadi memang di pesantren itu kompleks ya, karena kita itu bagaimana kalau bahasanya Jawa itu ngopeni. Ngopeni itu ngurusi anak orang 24 jam. Kadang-kadang kita itu ngurusi anak sendiri itu kewalahan kita ya. Cuman saya berpikir gini, Ustaz Alfian. Jadi saya berpikir ketika saya ini berusaha mencurahkan ilmu waktu saya untuk anak-anak yang ke depan, harapan saya ini menjadi pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin umat. Maka insya Allah jariah saya dengan saya berusaha untuk mencetak kader-kader pemimpin-pemimpin umat dan bangsa ini melalui pesantren ini akan menjadi passive income saya, jariah saya nanti ketika saya sudah tidak ada. Karena kenapa? Dulu kami pernah diberikan wejangan oleh guru kami di pesantren, oleh kiai kami di pesantren. Kita itu ketika di pesantren ini seperti menjadi teko. Ya, artinya teko itu kita bagaimana betul-betul apa namanya menyiapkan santri. Ya, teko itu kan ngejoki itu menuangkan ya, menuangkan air atau kepada gelas-gelas. Jadi maksudnya gini, teko ini kita itu bagaimana menyiapkan teko bukan menjadi teko yang menuangkan di gelas-gelas. Gini, saya punya pilihan ketika saya tidak di pesantren, mungkin saya ngisi di beberapa tempat. Yang ketika saya ngisi di beberapa tempat, itu mungkin mereka sekali saya isi atau saya berikan materi, kemudian hilang. Kalau bahasa kita ngisi di beberapa majelis, itu kan hanya beberapa kali. Tapi kalau di pesantren saya menyiapkan teko. Jadi saya kalau di pesantren itu menyiapkan teko. Sedangkan saya kalau ngisi di luar bukan di pesantren, saya tuh nuangkan teko ini ke gelas-gelas. Yang itu hanya dimanfaatkan dengan oleh sebagian itu hanya sebagian kecil minumnya. Tapi kalau kami di pesantren, saya akan menyiapkan teko-teko ini yang nanti ke depan akan memberikan tuangan-tuangan baru di tempat yang lain. Nah, jadi bagaimana harapan kami ketika di pesantren ini memang ini menjadi salah satu investasi yang ini betul-betul nanti
kita ini mungkin ketika sudah tidak ada yang nanti meneruskan perjuangan kita itu ya dari anak-anak kita di pesantren dan termasuk, kalau saya melihat zaman sekarang Mas, ini kita bicara soal pesantren ya, kalau saya menganggap ya di zaman sekarang itu sudah hukumnya sudah menjadi apa ya, semacam fardhu ain lah. Orang tua itu mungkin, mondokkan atau menaruh anaknya di pesantren. Meskipun, sebagian orang itu mungkin, tidak bisa dipaksakan atau disamakan. Cuman saya melihat dari perspektif pergaulan ketika tidak Ya, dijaga komunitasnya dengan komunitas yang baik, itu akan menjadi mudarat yang lebih besar. Makanya ini yang, jihad kita yang kami sebut jihad ini ya, dalam menjaga generasi, yang akan datang itu dengan, berjuang di dalam pesantren. Karena Allah itu kan mewanti-wanti, "Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa." Maka hati-hati ketika kamu itu meninggalkan generasi yang lebih lemah setelah. Nah, ini kan menjadi apa namanya, poin kita, bagaimana ke depan tuh menyiapkan generasi sekarang ada berapa santri yang diasuh? yang mungkin sekarang itu laki-laki perempuan tingkat SMP, SMA itu ada sekitar 170, 170. betul, yang itu non Dan mukim. mereka berbayar atau gratis? Mereka sebagian 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 besarnya itu berbeasiswa. Ada juga memang yang, apa namanya, sebagian orang tua itu tersinggung kalau mereka ndak bayar, "Saya mampu Ustaz, bayar, jadi jangan sampai saya nggak bayar." Akhirnya ya kita kita terima ini sebagai bagian daripada khidmah mereka kepada anak-anak mereka, jariah kepada anak mereka. Jadi, sebagian besar mereka itu berbeasiswa dan ini adalah merupakan salah satu, apa ya, wasiat daripada dulu ada pendiri pesantren kami namanya Ustadz Imron Rosyadi, beliau memberikan wasiat itu jangan sampai ada anak yang dia semangat untuk belajar, untuk menghafal Quran, tapi kok dia gara-gara finansial tidak bisa diterima. Akhirnya, ketika kesungguhannya luar biasa akhirnya, kami tampung dan yang penting sungguh-sungguh belajarnya. Insyaallah, seperti itu. Dari mana sumber penghasilan untuk menghidupi anak-anak santri itu? Ini, yang menjadi ilmunya Rasulullah, yang ini, kami dapatkan ini, inspirasi ini memang ini sebelumnya dipraktekkan oleh almarhum Ustadz Imron Rosyadi termasuk kalau kita tarik garis besarnya kembali ke sejarah Rasulullah, Iya, Rasulullah itu kan ahli menyambungkan kebaikan. Jadi Rasulullah itu termasuk, apa ya, apa namanya, yang harus kita ambil pelajarannya. Rasulullah adalah sosok yang beliau itu pandai melihat potensi umatnya. Jadi, makanya Rasulullah itu selalu, apa namanya, menyampaikan bahwasanya surga itu Allah ciptakan menjadi 8 pintu. Yang artinya ada pintu sodako, ada pintu ilmu, ada pintu, jihad dan lain sebagainya. Yang Rasulullah itu seakan-akan mengatakan bahwasanya kita itu diciptakan dengan kapasitas dan keahlian masing-masing, dan kita bisa masuk surga dari pintu sesuai dengan potensi dan, keahlian kita. Nah, seperti itu. Makanya, ketika baginda Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, ada konsep pertama yang dilakukan beliau adalah mu'akhah, mempersaudarakan. Mempertemukan Abdurrahman bin Auf yang itu ahli dagang dengan sahabat Ansor yang juga ahli dagang. Nah, itu yang mempertemukan 2 potensi tadi sehingga kebaikan ini tercipta. Jadi bagaimana dengan sahibul mal dan sahibul, mal ini karena potensinya sama dipertemukan kemudian akhirnya maslahatnya menjadi besar. Nah, maka kami di pesantren itu bagaimana, memang kalau secara amal usaha ya kita ini masih dalam tahap perintisan kita, bagaimana, di pesantren itu kita secara ekonomi kemandiriannya kita kita jaga dari pertanian, dari, semacam koperasi, tapi memang belum mencukupi untuk itu. Maka kita sambungkan dengan orang-orang baik. Termasuk ini Mas Alfian ini adalah salah satu orang baik yang kita sambungkan di situ. Jadi, kita temukan santri yang itu berprestasi, kemudian dalam finansialnya itu, apa namanya, belum beruntung mungkin, kemudian kita pertemukan dengan shahibul mal ya. Akhirnya ini ada keterikatan, kemudian setelah itu dia bisa sekolah,
Dan ini bagi orang-orang yang shahibul mal ini adalah kesempatan untuk diinvestasi daripada jariah ilmu tadi itu. Ini konsep-konsep ini yang alhamdulillah 12 tahun kita Bahru Syifa ini eksis, sehingga termasuk guru-guru kami yang mengajar itu ketika santrinya tidak mungkin berbeasiswa, bukan berarti gurunya itu tidak dibayar karena mereka juga punya keluarga. Maka ini yang digunakan untuk operasional tadi itu, seperti itu. Ya, kolaborasi ya. Kolaborasi, betul. Alhamdulillah. Terus Ustadz, kenapa ada santri kabur, Ustadz? Ya. Ini menarik Mas Alfian. Artinya menarik itu di pesantren kami memang secara officially ya, Iya. itu nggak ada gerbangnya. Cuma ada semacam pintu, betul ada pintu yang itu ditutup cuma malam saja. Jadi ketika pagi, ba'da subuh itu ketika anak-anak ke masjid, dibuka sampai malam. Yang itu ketika santri itu mau kabur sekalipun itu bisa, kapan aja bisa. Dan selalu kami sampaikan, pondok ini nggak ada gerbangnya. Iya. Kamu mau kabur kapan saja, kamu bisa. Ya meskipun ada yang kabur juga gitu ya. Tapi ternyata yang paling penting yang harus kita ikat tuh bukan yang kita pagar itu, bukan bangunan pesantrennya, tapi hatinya. Jadi bagaimana sih kita membuat santri itu nyaman, santri itu merasa punya kebutuhan dalam ilmu. Saya harus punya kebutuhan untuk belajar, untuk menghafal Quran, itu yang kita bangun. Jadi kesadaran terhadap pentingnya ilmu itu yang akhirnya kita bangun sehingga mereka punya perasaan sense of belonging, memiliki pondok tadi itu, dan mereka itu hampir saya katakan mungkin 90% itu kalau mau kabur itu insya Allah tidak. Cuma memang pernah ada ketika seandainya, bukan berarti kita itu nggak pernah kabur, ada. Kenapa itu? Ya dengan berbagai macam sebab ya, mungkin nggak kerasan, tapi biasanya anak baru biasanya. Kalau anak sudah 2 tahun ke atas itu sudah insya Allah jarang sekali atau mungkin bahkan tidak ada yang kabur. Ataupun kalau mereka ada keperluan, ada sesuatu yang mendesak, mereka ini kita izinkan. Tidak perlu sampai kabur seperti itu. Tapi bagi anak yang baru, biasanya yang baru belum setahun, kemudian mereka nggak nyaman atau masih kangen rumah, kemudian pikirannya juga akhirnya tidak ada komunikasi dengan para ustadz yang di dalam itu, akhirnya mereka kabur. Tapi kita itu juga di pesantren kami itu, kita tidak punya pagar bangunan pesantren, tapi kita punya pagar masyarakat. Yang ketika santri itu ada kabur di perempatan lampu merah itu ada telepon, "Ustadz, ini ada santrinya ini di sini nih. Kenapa kok?" Itu sudah ada informasi. Nah, ini yang kita jaga meskipun tidak ada pagernya secara bangunan, tapi kita ada pagar hidupnya ya, pagar manusia masyarakat yang alhamdulillah support pesantren kita dalam keamanannya seperti itu. Ada perbedaan nggak Ustadz, santri waktu Ustadz dulu menjadi santri di sebuah pesantren dengan santri zaman sekarang Gen Z khususnya itu? Apa ada perbedaan cara pikir atau cara belajar, cara sikapnya dulu, ada perbedaan? Oh, sangat berbeda. Sangat berbeda. Jadi memang kita harus menyadari ya, bahwasanya perubahan zaman itu juga dituntut untuk bagaimana perubahan kita dalam mentreatment santri-santri kita. Contoh yang sederhana bahwasanya kalau zaman dulu kita tidak ada HP, atau ada HP itu mungkin HP-HP jadul ya. Sehingga tantangannya ketika kita di zaman dulu kami ketika kami di pondok, ketika pulang itu ya hanya sekedar bermain, hanya sekedar bertemu, kemudian tidak ada interaksi media sosial sama sekali. Sekarang ini banyak sekali tantangan, khususnya di Gen Z ini dan masa-masa media sosial seperti ini, yang kita itu tidak mungkin bisa melarang santri dari teknologi dan dan yang ada sekarang. Cuman kita itu memahamkan dan membatasi. Dan kita di pesantren termasuk yang tidak diperkenankan untuk memakai gadget yang itu dipakai setiap hari, tetapi bukan berarti mereka tidak bisa. Kita tambahkan seperti jadi ada semacamnya, kamu fokus, nanti kamu ketika sudah selesai ini kamu akan memakai ini dan ini bisa kamu manfaatkan sesuai dengan keperluan kamu.
Nah, juga termasuk dalam segi kesungguh-sungguhannya. Jadi memang kalau Gen Z sekarang itu kan, apa namanya, generasi sandwich ya, yang itu stroberi nampaknya itu bagus, kemudian ternyata, di dalamnya kopong kalau bahasa kita ya. Memang seperti itu. Jadi secara mental, kalau zaman kita dulu kan ketika nyantren dulu itu, wah ini sudah apapun kalau kita bikin pelanggaran, kesalahan tuh dimarahin tuh, apa, diberi hukuman tuh, apa namanya, kita tetap kuat. Tapi kalau sekarang tidak bisa. Jadi harus ada melakukan pendekatan, apa namanya, pendekatan secara persuasif kepada mereka, difahamkan. Jadi kita lebih memahamkan, banyak "Kenapa sih kamu nggak boleh seperti ini?" Jadi akhirnya ketika mereka berpikir, "Oh iya, saya tidak melakukan ini karena saya paham. Kenapa kamu harus menghafal Quran? Kenapa kamu harus baca puasa?" Itu lebih ke situ. Jadi harus lebih dialogis ya sekarang. Lebih dialogis, betul. Lebih memahamkan. Itu akhirnya ketika sudah difahamkan, akhirnya mereka punya kemauan sendiri. Itu yang akhirnya mereka tahu. Kalau dulu kan tidak, "Oh pokoknya harus belajar ini." Ya kita belajar itu kalau dulu. Dan itu kita mengikuti. Dan akhirnya memahami ketika di belakang. Iya, iya. Nah, biasanya seperti itu. Nah, ini yang perbedaan di Gen Z sama sama apa di zaman dulu seperti itu. Baik. Ini bicara pesantren ada tradisional dan juga modern ya. Oke, betul. Perbedaannya di mana? Pesantren tradisional dan modern. Mungkin saya boleh, me me apa namanya, memulai dengan, pesantren itu di zaman Rasulullah ya. Iya. Jadi memang pesantren ini sebenarnya bukan suatu yang baru dalam Islam. Bukan, kalau bahasa kita bukan bid'ah, yang di zaman Nabi ndak ada. Cuman pesantren ini hanya sebagai istilah, ya dari kata nyantri, nyantrik. Nyantrik itu kalau bahasa kita itu mengikuti, ada satu guru yang itu diikuti oleh santri namanya nyantrik. Maka disebut dengan pesantren. Nah, makanya di zaman Nabi dulu, Nabi itu adalah seorang sosok yang beliau menjadi inspirator umatnya, menjadi inspirator para sahabat, dan semua sumber hukum itu keluar dari lisan Nabi. Dari ucapan, dari perilaku, dan termasuk dari persetujuan beliau, maka disebut sunnah. Ya, sunnah itu kan perkataan beliau, tindakan beliau, termasuk ketika ada sesuatu yang dikerjakan para sahabat dan tidak dilarang, itu menjadi sebuah sunnah, menjadi sebuah patokan hukum. Nah, ya. Maka para sahabat dulu itu melihat Rasulullah itu sebagai sumber keteladanan. Sehingga bahkan ada sebagian sahabat seperti Abu Hurairah dan Ahlus Sufah itu, mereka sampai betul-betul tinggal di Masjid Nabawi yang itu makan dan tidurnya bersama Rasulullah. Artinya ketika Rasul istirahat, mereka istirahat. Ketika Rasul makan, beliau makan. Ketika Rasul tidak makan, mereka juga tidak makan. Nah itu artinya betul-betul diikuti. Nah, maka ketika kita melihat sejarah pesantren di Indonesia, memang pada prinsipnya adalah ketika ada sekelompok murid yang itu ingin mempelajari ilmu dari seorang guru, yang guru tersebut diikuti bukan hanya sekedar ilmunya, tapi dari segi adabnya, dari segi keteladanannya, sehingga para murid tadi itu ingin ikut nyantri. Nah, kalau bahasa kita. Jadi kalau bahasa kita itu, kalau dulu kalau di zamannya Muhammad Al-Fatih ya, jadi Iya. apa namanya, si orang tuanya ini apa namanya, menaruh kepada gurunya, "Wis kamu nginep di sana." Nah, bahasanya seperti itu ya. Itu nyantri itu seperti itu, Dibina lah, dibina. dibina. Dan itu di apa namanya, di tradisi ulama kita zaman dulu seperti itu memang biasa. Kamu ikut apa namanya, guru ini selama sekian tahun, sekian bulan, mengambil ilmu dan adab, dan termasuk banyak sekali sejarah-sejarah ulama kita itu seperti Imam Ahmad. Ketika mereka belajar ilmu itu, mereka belajar adabnya dulu sebelum ilmunya. Nah, seperti itu. Jadi ketika mereka belajar, para murid-murid tadi itu kepada guru, akhirnya mereka apa namanya, bikin, karena rumahnya mungkin guru ini nggak cukup, akhirnya bikin pondok. Pondok itu disebut funduk kalau kita bahasa itu, tempat tinggal itu, yang itu akhirnya ketika waktunya belajar, ketika mereka itu sudah harus kembali istirahat, mereka mengatur pondok ini dengan kemandirian. Nah, ini filosofis daripada pesantren ini, maka disebut pesantren itu harus ada 4 unsurnya, 4 rukunnya. Oke. Ada guru sebagai sumber keteladanan. Jadi kalau pesantren tidak ada gurunya, nggak ada sosok teladannya, itu bukan disebut pesantren. Yang kedua,
ada santrinya, pasti ada santrinya, kalau nggak ada santrinya ya nggak mungkin ya. Yang ketiga ada asramanya. Asrama ini adalah sebuah sistem bagaimana mengatur kebiasaan santri dari tidur sampai tidur lagi. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ini harus ada asramanya. Disebut dengan pondok. Yang keempat ada tempat atau disebut masjid yang sebagai tempat spiritual spiritual kegiatannya. Ya. Mereka bagaimana sholat 5 waktu, bagaimana qiyamul lail itu untuk penguatan spirit, untuk mengaji, di situ untuk belajar mengajar. Terus ada tambahan lagi, ada yang mengatakan bagaimana sistem pembelajarannya, sistem baca kitabnya, ada keilmuan di situ. Lah, ketika kita tarik bedanya pesantren modern sama pesantren klasik itu apa? Ya mungkin kalau kita hari ini, kalau kami dulu di pesantren Gontor itu, bedanya klasik sama kalau kita kan pesantren modern ya. Modern itu bukan sekedar fasilitasnya. Yang difahami oleh sebagian pesantren sekarang tuh kalau ini modern apa? Karena ada AC-nya, habis itu kelasnya itu sudah pakai meja dan sebagainya. Sebenarnya modern itu adalah sistemnya. Bedanya apa? Klasik sama modern itu. Kalau klasik itu sorogan. Nah, ini kalau berkaitan dengan sistem pembelajaran sorogan itu ketika guru ngaji ya, kemudian santri itu menulis apa yang disampaikan guru itu secara sorogan. Lah, bedanya dengan sistem modern adalah pembelajaran ketika di modern itu adalah menggunakan direct method. Apa kalau bahasa kita itu al-thariqah al-fauriyah, cara penyampaian secara langsung. Jadi kita ketika mempelajari contoh bahasa Arab ya, ketika ingin memaknai sebuah kata, contoh buku ya, itu tidak diterjemahkan buku itu artinya kitabun, bukan. Tetapi tapi cara mengajarnya itu adalah ketika kita itu ingin menyampaikan arti buku, guru itu mengambil buku itu sendiri kemudian hada kitabun tanpa menerjemahkan. Nah, ini yang disebut dengan sistem modern secara pembelajarannya. Nah, ini perbedaan modern sama tradisional berkaitan dengan sistem pembelajarannya. Adapun mungkin dari segi dari segi fasilitas ya mungkin ada yang mengatakan modern itu ya mungkin sederhana, mungkin terbatas fasilitasnya. Kalau modern itu ya lebih terjamin, ada AC-nya, seperti itu ya sah-sah saja. Yang penting yang disebut dengan pesantren ketika ada 4 unsur tadi, 4 rukun yang harus ada guru sebagai teladannya, kemudian harus ada harus ada santrinya, ada asramanya, termasuk ada tempat sebagai spiritual kehidupannya. Ada masjidnya seperti itu. Luar biasa. Minum dulu ya Ustadz ya. Ya, insyaallah. Barakallah. Ini Ustadz kan mendapatkan pengalaman dari kuliah di luar negeri. Hal apa yang Ustadz dapatkan yang pengen bisa ditawarkan atau diberikan masukan ya? Inovasi apa yang Ustadz dapatkan dari luar negeri untuk pesantren-pesantren di Indonesia? Sebenarnya ketika kita melihat pesantren di Indonesia ya, saya itu justru merasa kagum dan takjub dengan apa yang kami lihat di Indonesia. Jadi sebenarnya kalau seandainya kita melihat di Indonesia sendiri ya, sistem pendidikan yang itu sudah terbukti kesuksesannya untuk melahirkan tokoh-tokoh itu adalah pesantren. Jadi kita lihat tokoh-tokoh kita yang hari ini memimpin lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga artinya pos-pos penting di nasional ini adalah saya hampir melihat itu sebagian besar adalah santri. Entah itu dari tradisional, dari klasik ya, salaf atau dari modern. Ini kami melihat ternyata secara karakter kepemimpinan, karakter secara komunikasi skill-nya itu bagus sekali. Karena di pesantren itu bukan hanya sekedar transfer maklumat saja. Ya, transferring ilmu saja bukan, tapi betul-betul menanamkan nilai. Akhirnya itu yang membentuk karakter sehingga ketika anak atau sehingga orang itu terjun di masyarakat itu tertancap dengan nilai-nilainya. Bukan sekedar keilmuan saja. Tapi yang juga perlu diperhatikan yang ketika kami mendapati banyak referensi di luar sana memang dengan hiruk pikuk kita di pesantren di Indonesia ini memang akhirnya banyak tantangan tersendiri termasuk bagaimana terkait perekonomiannya, terus
bagaimana terkait, apa ya, lebih kepada bagaimana kita itu menciptakan agar pengajar-pengajar kita itu betul-betul bisa, apa ya, memberikan ilmunya itu dengan standar, apa ya, standar keikhlasan yang itu menjadi hal penting dalam menyampaikan ilmu. Jadi memang, tidak bisa kita pungkiri sistem itu penting, Iya. tetapi yang lebih penting itu bagaimana karena ilmu itu yang ngasih bukan kita tapi Allah ya. Kita ini hanya sebagai fasilitator saja. Lah maka diperlukan bagi pengajar-pengajar itu memang, bagaimana hati yang ikhlas, hati yang baik, sehingga ketika mereka mencurahkan ilmunya itu betul-betul Allah ridho, sehingga akan berdampak kepada kebaikan santri-santri tersebut. Maka dari pihak pesantren pun juga harus difikirkan karena kami melihat, tantangan di pesantren itu banyak, guru-guru kita itu ketika mengajar di pesantren, itu hanya, bahasanya itu dianggap sebelah mata dari segi, finansial dan mata pencaharian. Padahal mereka mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Ini yang harus difikirkan oleh para pengelola pesantren bagaimana secara standar kehidupan, ada standar, apa namanya, kesejahteraan itu diberikan, kecukupan kepada para guru-guru sehingga mereka fokus dan bagaimana mereka itu, merasa betul-betul all out untuk mengajar anak-anak. Karena kenapa? Ikhlas itu bukan berarti nggak dibayar. Ini yang selalu disampaikan guru kami, di ikhlas itu bukan berarti kamu itu tidak boleh nerima bayar. Berarti saya kalau seandainya ikhlas karena Allah berarti saya nggak boleh nerima sesuatu, tidak. Jadi ikhlas itu adalah kita bagaimana apa namanya, meluruskan niat apa yang kita kerjakan dari ibadah itu hanya untuk Allah. Lah perkara nanti itu diberikan sesuatu, kemudian dia pasti mendapat gaji guru tersebut, maka ini menjadi sebuah anugerah, itu adalah kewajiban pengelola pesantren. Tapi memang daripada perspektif guru ini bagaimana dia mengikhlaskan, "Ya Allah, saya mengajar ini khidmat dan untuk apa namanya, supaya, bermanfaat untuk menggapai ridho-Mu." Ini yang harus diluruskan oleh para guru-guru. Sehingga ketika dari pihak pengelola pesantren itu sudah memahami ini, kemudian para guru-guru itu paham, akhirnya sinkron. Guru tidak sibuk lagi dengan yang namanya berkaitan dengan finansial. Maka kami melihat beberapa pesantren besar seperti di Gonta termasuk sekarang itu di, yang punya basmalah itu Sidogiri. Oh, saya pernah, mendengar sebuah kisah itu awalnya karena Gus sama Ningnya atau anggota keluarga dari pesantren itu sibuk untuk jualan di pasar. Jadi sebelum mengajar mereka menyiapkan dulu sehingga nggak fokus ngajarnya. Iya, iya, iya. Akhirnya dari salah satu pengelola pesantren itu mereka berinisiatif untuk membuat semacam koperasi, "Sudah barang-barangnya ini kumpulkan saja kita jual." Akhirnya karena alumni ini sudah ahli, sudah banyak, akhirnya apa namanya, diprofesionalkan, akhirnya jadilah basmalah ini. Yang awalnya itu hanya untuk memfasilitasi keluarga tadi, yang itu memang secara finansial mereka tidak diberikan lebih oleh pesantren, tetapi, mereka punya solusi. Bagaimana akhirnya ketika para pengajar atau para guru ini yang memberikan ilmu ini tidak lagi, apa namanya, mereka itu, fokusnya hanya untuk mengajar, mendidik santri, dan tapi mereka secara kecukupan kehidupan karena mereka punya anak istri ya, itu Iya. dicukupkan. Oh, Nah ini oke. ini yang menjadi tantangan kita sekarang di pesantren dan kami melihat tuh banyak guru-guru kami di Sudan itu luar biasa. Mereka mengajar tapi memberikan support. Ya bahkan ada yang diberikan setiap bulan sekian, ratus pon ketika itu bagi kami luar biasa. Jadi seorang guru harus memimpin dengan hati Mhm. dan mengajar dengan hati. Namun di waktu yang bersamaan juga pengelola pesantren harus memikirkan kesejahteraan. Kesejahteraannya, betul. Dan mungkin juga perlu adanya support dari pemerintah ya, Ah, dalam betul dalam hal ini betul yang sangat concern untuk generasi betul Indonesia di masa betul depan. betul Mungkin nggak hanya pesantren ya, guru-guru di sekolah-sekolah juga betul. mendapatkan isu yang sama. Saya juga punya pengalaman di luar negeri, Mhm. gaji guru itu, selevel dengan, apa ya, karir-karir top di Indonesia kayak dokter, Wih, PNS lah. iya iya iya. Makanya Indonesia kan dorongannya lebih ke PNS ya, walaupun mungkin generasi sekarang yang Z sudah bergeser nih, minatnya. Tapi ada beberapa negara seperti Singapura Mhm.
itu sangat menghargai betul karir di Profesi, bidang betul. profesi di bidang guru ini. Baik lembaga pemerintah maupun swasta ya. Swastanya. Itu sangat concern gitu pemerintah, sehingga pendidikan itu menjadi hal yang sangat penting, Penting, betul. termasuk kesejahteraan tadi itu. Sehingga guru bisa lebih fokus ya, Betul. bisa lebih fokus untuk mengajarkannya, dan diharapkan tadi memiliki Mhm. metode pengajaran dengan hati ya. Iya, betul betul. Apalagi kalau di pesantren, Mhm. nggak cuma mengajarkan, tapi menjadikan dirinya juga sebagai bahan teladan Betul ya. betul betul betul. Wah, luar biasa sekali ini. Insyaallah. Ustadz, kalau boleh berikan pesan wisdom kepada generasi muda Indonesia, apa Ustadz? Memang ini untuk generasi muda ya. Jadi memang ternyata saya pernah membaca sebuah artikel ya, eee, kegagalan daripada generasi muda kita itu bukan karena, mereka itu tidak punya keahlian. Artinya keahlian, apa namanya, ada namanya itu, skill ya, skill-nya artinya skill-skill mereka itu ahli komputer, mereka mereka ahli di bidang itu. Ya. Apa bahasanya itu, kalau bahasa kita itu ada namanya, skill berkaitan dengan komunikasi itu apa namanya itu? Public speaking. Heeh, public Public jadi speaking ya. jadi ada namanya, apa, skill yang itu skill betul-betul dipelajari, itu bisa dipelajari, apa namanya, berapa hari saja. Seperti kita itu editing video, seperti kita bikin konten, saya kira ini teman-teman ini punya keahlian ini belajar di YouTube, kemudian praktek dan kemudian itu bisa, ya kan. Tapi yang tidak kalah penting itu yang harus dikuatkan adalah bagaimana karakter. Artinya karakter itu bagaimana, karena karakter itu tidak bisa sehari 2 hari, tapi itu dibiasakan dan betul-betul apa namanya, dijadikan sebagai pola kehidupan. Contoh bagaimana kita berkomunikasi. Komunikasi apa namanya, skill yang itu, apa namanya, perlu untuk dimiliki oleh generasi muda kita. Termasuk bagaimana, bagaimana ketika itu orang-orang yang mereka itu temui, kemudian, struggle-nya dalam bekerja, kemudian tidak mutung kan, kalau bahasa tidak apa, mutung itu tidak tiba-tiba out. Karena banyak sekarang generasi muda kita itu mereka pintar, tapi ketika mereka itu, apa namanya, ketika mereka itu bekerja, "Wah, saya nggak anu, sudah saya pergi saja, out saja dari tempat ini." Artinya karakter ini yang menjadi, modal kita bagaimana, menjadi modal kita untuk di kemudian hari. Jadi, pesan saya untuk generasi muda, eee, jadi, kita perlu yang namanya menguatkan karakter kebaikan kita, dan ini juga yang paling penting bagaimana spiritual karakter ini juga kita kuatkan. Karena banyak sekarang itu, generasi-generasi muda ini yang sudah mulai bergeser dari spiritual karakternya itu sudah mulai hilang, sholat 5 waktunya sudah ditinggalkan, sudah banyak saya menemukan di beberapa tempat itu hampir, 5 waktu itu tidak jangkep kalau kita bahasakan, itu tidak lengkap sholat 5 waktunya. Ini yang menjadi kesedihan kita sebenarnya. Ini pesan saya, insyaallah kalau sudah dipegang itu, apa namanya, karakternya, kebaikannya, kemudian dipegang, apa namanya, spiritual karakternya, insyaallah ini menjadi kesuksesan lah di masa yang akan datang, insyaallah seperti itu. Terima kasih Ustadz. Iya. Teman-teman, itulah Ustadz Fathil dari Bahru Syifa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is wisdom.